Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Aryan Pratama dari kelas PSDB. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir eh, 6 yaitu HASMAP. Nah, di sini implementasi saya yaitu pencarian produk di e-commerce berbasis SKU, yaitu kode unik dari produknya. Nah, di sini eh, saya menggunakan separated chaining karena eh, separated chaining adalah metode yang paling tepat dan tepat untuk eh, implementasi saya. Nah, di sini untuk perbedaannya, di sini untuk saya menggunakan operasi penerjemahan key alphanumeric atau yang disebut dengan SKU dari suatu produk dan menjadi alamat indeks langsung melalui fungsi hash. Di sini langsung saja untuk penjelasan VS Code-nya. Nah, di sini saya mengambil berdasarkan source code dari separated chaining dari HashMap. Yang pertama kita buat blueprint dari node-nya dulu. Kita menginisialisasi, terus kita buat parameter dari SKU-nya atau kode unik dari produknya, kemudian nama dari produknya. Nah, di sini kita membuat SKU-nya, kemudian nama produknya. Kemudian di sini ada pointer. Ini masih non karena node-nya masih kosong. Kemudian selanjutnya di sini ada HashMap-nya. Sini fungsi-fungsi untuk menambahkan dan mencari produk di e-commerce. Pertama kita inisialisasi dulu ukurannya. Di sini saya ukurannya adalah 5. Kemudian selanjutnya kita simpan ukuran ini ke dalam self size ini. Kemudian lanjut kita buat tabelnya. Nah, kita buat tabelnya, kita buat dulu list berisi non dikali size-nya yaitu 5. Artinya tabelnya ini ada memiliki 5. Kemudian selanjutnya untuk fungsinya sama seperti rumus dari separated chaining. Bedanya di sini saya menggunakan penjumlahan dari ASCII, yaitu penjumlahan dari angka dari karakter, dari sebuah alfabet dan karakter. Dan di sini saya menjumlahkan dari string dari SKU-nya, kemudian kita modulus dengan ukuran dari tabelnya. Nah, sehingga didapatkan node atau indeks yang kita cari. Kemudian lanjut untuk fungsi insertnya. Nah, di insertnya ini kita menerima parameter berupa SKU dan nama produknya. Nah, di sini kita buat variabel index yang dimana kita mengambil hash functionnya ini, kita cari dulu indeks yang ingin kita tambahkan data ke indeks berapa. Nah, kita cari dulu menggunakan hash function dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian kita buat current-nya, yaitu node sementara. Node sementara ini kita awali dengan node yang paling pertama di indeks tersebut, indeks yang sudah kita temukan di sini. Nah, kemudian kita membuat perulangan dari node-nya. Node saat ini kan node yang paling pertama atau yang paling depan atau kepalanya. Kemudian kita buat condition. Nah, jika sama dengan SKU yang lama, maka kita temukan dan kita ganti nama produknya itu dengan nama produk yang baru. Kemudian kita return. Kemudian jika belum
kondisi ini belum terpenuhi, maka lanjut node berikutnya, yaitu current.next. Kemudian jika di dalam indeks tersebut itu belum ditemukan atau belum ditemukan SKU yang cocok, maka kita buat node yang baru menggunakan kelas node yang di atas ini. Kemudian kita tulis parameternya, yaitu SKU dan nama produknya. Kemudian di sini node baru ini kita timpa dengan nilai indeks yang sudah kita cari. Kemudian self table indeksnya kita timpa lagi dengan node barunya, sehingga akan menciptakan node yang baru. Kemudian lanjut untuk fungsi pencarian, ini masih sama dengan fungsi penambahan. Di sini kita memanggil hash function, kemudian kita buat node sementara, kemudian kita melakukan perulangan dari node sementara ini. Kemudian jika sama dengan SKU yang lama, maka langsung return current name-nya, artinya produk yang kita cari sudah ditemukan. Kemudian jika belum, maka lanjut ke node berikutnya. Nah, jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, artinya di dalam suatu indeks ini belum ditemukan, maka kita return none, artinya tidak ditemukan. Kemudian lanjut untuk fungsi display, ini kita menampilkan seluruh tabelnya, seluruh node-nya kita menggunakan perulangan. Nah, kita sesuaikan dengan ukurannya, kemudian kita print dan menggunakan drag dari perulangannya. Kemudian kita buat variabel cur, kemudian kita buat self table dari perulangannya, yaitu i. Kemudian lanjut kita buat perulangan tanpa henti. Nah, untuk menampilkan seluruh node-node-nya, dan di sini menggunakan cur SKU dan cur nama produknya. Nah, ketika sudah print, lanjut ke cur berikutnya untuk di print. Dan di sini ada pemanggilan fungsinya. Nah, di sini kita lanjut untuk fungsi main-nya. Nah, di fungsi main-nya ini saya menggunakan SKU-nya masih sederhana, yaitu 2 alfabet dan 2 integer. Nah, di sini saya menginputkan 5 produk yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada perintah display. Setelah perintah display, nah di sini ketika ingin mencari suatu produk kita menggunakan variabel fungsi search. Nah, kita panggil SKU-nya itu berapa. Nah, kemudian nanti akan ditemukan. Kita langsung saja lihat di outputnya. Nah, di outputnya ini kita lihat sudah tertampilkan untuk seluruh node-nya dari rak pertama sampai rak terakhir, rak kelima. Nah, kemudian di sini untuk pencariannya sudah ada instruksinya atau keterangannya bahwa TV SKU TV 55 ini sudah ditemukan, yaitu Smart TV Samsung. Dan HP 01 ini tidak ditemukan karena di sini tidak ada yang namanya HP 01.
Cukup penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.